Sementara itu pemirsa, aksi bela Palestina kembali digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat. Sejak Sabtu dini hari, kawasan Monas dipadati ribuan masyarakat dari berbagai daerah. Aksi damai Munajat 212 untuk Palestina yang diselenggarakan di Monas pagi ini menyita perhatian masyarakat tanah air. Massa dari berbagai kalangan lengkap dengan atribut berlambangkan bendera Palestina sejak malam hingga jelang subuh terus berdatangan memadati kawasan Monas. Tak hanya orang dewasa, bahkan banyak lansia dan anak-anak mengikuti kegiatan ini. Monas menjadi lautan manusia yang secara bersamaan menggemakan sholawat dan doa bersama untuk Palestina. Menyedihkan karena itu okupasi daerah ya Mbak ya, bukan lagi soal agama, tapi itu okupasi daerah, dan itu sangat menyesakan hati ya, karena semuanya dibunuh ya, termasuk anak-anak. Situasi lalu lintas terpantau ramai lancar. Jalan Medan Merdeka menuju Harmoni dan sebaliknya ditutup hingga acara gelaran aksi damai Munajat 212 selesai. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, iNews melaporkan. Penggalangan dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina terus berlangsung di sejumlah daerah. Ya, salah satunya pemirsa di Deli Serdang, Sumatera, di mana terkumpul dana hingga 700 juta rupiah dari hasil lelang puluhan kaligrafi. Ribuan warga dari berbagai kota di Sumatera Utara menghadiri puncak acara HUT ke-93 Al-Jamiyatul Wasliyah di Pecut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan diisi dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah tokoh Al-Jamiyatul Wasliyah, tausiah, doa bersama, dan penggalangan dana untuk korban Palestina. Dalam penggalangan dana untuk Palestina terkumpul uang sekitar 697 juta rupiah hasil lelang puluhan kaligrafi yang dilakukan selama 2 malam peringatan HUT ke-93 Al-Jamiyatul Wasliyah. Donasi yang terkumpul akan langsung disalurkan ke warga Palestina melalui Amil Zakat Wasliyah Beramal. Selain penggalangan dana juga ditandai dengan pemberian hadiah umroh untuk 5 orang yang terpilih. Kalau sudah diakumulasi kurang lebih 690 juta lebih tadi, termasuk yang kemarin malam dan donasi yang bukan donasi atau hadiah yang sudah beberapa waktu dikumpulkan lewat Lembaga Amil Zakat Al-Wasliyah Beramal Sumatera Utara, dan kita nanti akan menyalurkannya tentu kepada saudara-saudara kita di Palestina melalui pengurus besar Al-Wasliyah lewat perwakilan Al-Wasliyah kita. Banjir bandang menerjang lokasi wisata alam di Bojonegoro, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Demo puluhan mahasiswa di depan kantor DPRD Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu siang ricuh. Massa menarik-narik pagar hingga akhirnya jebol. Tak hanya itu, mahasiswa juga saling dorong dengan polisi karena dihalangi masuk ke dalam kantor. Demo kali ini dilakukan massa yang kesal karena menganggap aksi-aksi mereka sebelumnya tidak ditanggapi oleh pemerintah maupun DPRD Kabupaten Lebak. Para mahasiswa menuntut solusi terhadap permasalahan yang ada di Kabupaten Lebak, mulai dari tambang liar, kemiskinan, hingga kriminalitas. Ya, tuntutan kami tidak lain dan tidak bukan ini hasil aksi kemarin. Yang pertama terkait dengan masalah tambang liar, terkait dengan reforma agraria, kesehatan, kemiskinan, pendidikan, infrastruktur, LGBT, minuman keras, dan lain. Massa menganggap banyak permasalahan yang ada di Kabupaten Lebak tak kunjung diselesaikan. Setelah berdemo di kantor DPRD Kabupaten Lebak, para mahasiswa bergerak menuju kantor Bupati Lebak untuk melanjutkan aksi mereka. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Puluhan emak-emak yang merupakan nasabah korban penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama menggelar aksi turun ke jalan pada Sabtu pagi. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat sebagai respon nyata atas kasasi yang dilayangkan bos KSP Sejahtera Bersama ke Mahkamah Agung. Dalam tuntutannya, para korban mendesak MA tetap memvonis 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah terhadap Iwan Setiawan sesuai putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Untuk menuntut putusan yang seadil-adilnya supaya Iwan Setiawan dan Daeng Zaini selaku dengan adanya indikasi tindak pidana penipuan dan juga tindak pidana pencucian uang itu dihukum yang seadil-adilnya sesuai dengan putusan amar Pengadilan Tinggi Bandung, yaitu dihukum maksimal 20 tahun penjara dan juga denda 10 miliar rupiah. Betul? Dan aset kami dan juga aset dikembalikan kepada para korban yang datanya terverifikasi di Barreskrim Mabes Polri. Diketahui lebih dari 2.300 orang menjadi korban penggelapan bos koperasi ini dengan kerugian mencapai 899 miliar rupiah. Para korban berharap seluruh kerugian material mereka bisa segera dikembalikan agar bisa dijadikan sebagai pegangan hidup di masa tua. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah detik-detik peristiwa banjir bandang yang menerjang kawasan wisata alam yang terletak di kawasan hutan lindung di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Derasnya terjangan air membuat sejumlah lapak para pedagang hanyut terbawa arus. Pasca banjir bandang, sejumlah pedagang mulai membenahi tempat untuk berjualan setelah tersapu derasnya air. Ada yang rusak sedikit-sedikit ini. Ada kerusakan-kerusakan lapak ini ya? Iya. Tapi nggak ada korban Pak ya di sini? Nggak ada korban. Banjir bandang di awal musim hujan tahun ini termasuk salah satu yang terparah dibanding dengan musim hujan tahun-tahun sebelumnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera CCTV saat banjir menerjang permukiman warga di Kelurahan Blotongan, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Jumat sore kemarin. Air dalam jumlah besar dengan warna keruh karena bercampur tanah memenuhi ruas jalan permukiman hingga menerjang sejumlah rumah. Akibatnya 4 rumah warga mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Hingga siang ini para pemilik rumah masih belum mengevakuasi material lumpur yang terbawa banjir. Kondisi tembok yang jebol dan ambruk juga masih belum diperbaiki. Dari atas nampung situ dulu, nah setelah itu penuh, temboknya tidak kuat, itu kan seperti air itu seperti apa? Air bah gitu ya? Air bah itu ambrol, langsung larinya ke sini. Karena ada batu, ada apa, akhirnya tembok ini kan tidak kuatnya jebol. Warga berharap adanya ganti rugi dan perbaikan dari pihak pengembang perumahan terhadap 4 rumah yang rusak akibat peristiwa ini. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Kita ke informasi pemilu, pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi pembicara dalam Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 di Jakarta. Hari kelima kampanye, calon presiden Anies Rashid Baswedan melakukan kampanye di 2 titik, yakni Jakarta dan Banten. Di Jakarta, Anies menjadi pembicara dalam Indonesia and the World di Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Anies mengungkapkan Indonesia memiliki 4 tantangan untuk ke depan, yakni sektor geopolitik, ekonomi, lingkungan, dan demokrasi yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Saya hormati, yang saya banggakan Ketua dan Komisi KPU dan juga perwakilan bisnis, komunitas akademis dan semua peserta yang hadir pada
Sementara itu, pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bersilaturahmi dan memberi makan 7.000 santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, pemirsa, ke pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Asep Mausul, Prabowo didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani. Sesampainya di lingkungan pesantren Miftahul Huda, Prabowo berdialog dengan pimpinan Ponpes dan berziarah ke makam pendiri Ponpes. Pemirsa, calon presiden dari Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyapa warga di Car Free Day Jalan El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, Ganjar juga menyempatkan diri belusukan ke Pasar Inpres untuk mengecek harga sembako. Sabtu pagi, Ganjar Pranowo mengawali kegiatannya di Kota Kupang dengan belusukan ke Pasar Inpres Naikoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ganjar tampak menyapa dan berdiskusi dengan penjual untuk mengecek harga sembako. Setelah dari Pasar Inpres, Ganjar melanjutkan kegiatannya dengan menyapa warga Kota Kupang di Car Free Day, Jalan El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Warga pun tampak antusias menyambut calon presiden dari Partai Perindo ini. Bahkan puluhan warga tampak rela berlarian untuk dapat mengambil foto atau bersuah foto bersama Ganjar Pranowo. Rasakan masyarakat kan memang harga ya. Maka tadi kita ngecek ke pasar sudah tidak naik di angka kurang lebih 1.000. Lalu gula pasir ya. Gula pasir juga naik begitu. Dan tentu saja ini yang segera mesti dikendalikan. Setelah dari Kupang, rencananya Ganjar Pranowo akan melanjutkan kampanye di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Setelah mengunjungi Nusa Tenggara Timur, pemirsa, Capres Ganjar Pranowo memulai kampanye di Nusa Tenggara Barat dari Bima. Ganjar berdialog dengan sejumlah kader dan relawan soal pengentaskan kemiskinan yang menjadi salah satu program prioritas pasangan Ganjar Mahfud MD. Capres 2024 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo ditemani Wakil Ketua Koordinator TPN TGB HM Zainul Majdi melanjutkan kegiatan kampanye politik di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Ganjar melakukan pertemuan terbatas dengan kader partai koalisi dan relawan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memaparkan sejumlah program prioritas pasangan Ganjar Mahfud, mulai dari pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan di Indonesia. Usai berdialog, Ganjar berkunjung ke Museum Kerajaan Bima, melihat-lihat benda peninggalan Kesultanan Bima. Yang kemarin memberikan masukan ke saya, satu soal isu kemiskinan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga pendidikan. Berikutnya tentu infrastruktur, ini yang menjadi perhatian. Tapi di dalamnya juga ada perhatian terhadap isu soal perempuan penyandang disabilitas. Ini perlu mendapatkan perhatian agar ada kesetaraan, dan tentu saja kami berkunjung mulai dari ke timur dan melihat potensi-potensi daerah. Rasa-rasanya inilah prioritas yang mesti. Ulama karismatik asal Banten, Kiai Haji Ahmad Muhtadi Dibyati atau Abuya Muhtadi, menyatakan sikap dukungannya kepada Capres-Copres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Dukungan Abuya Muhtadi ditandai dengan deklarasi bersama dengan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu, Banten. Acara deklarasi diadakan di Majelis Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Candasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Deklarasi dukungan Ganjar Mahfud dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ahmad Muhtadi Dimyati atau Abuya Muhtadi, diikuti puluhan kiai yang tergabung dalam kepengurusan M3CB. Abuya Muhtadi mengatakan dukungan terhadap Ganjar Mahfud melalui pertimbangan matang dari hasil rapat bersama DPP Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu, Banten. Alhamdulillah hasil kajian kami jatuh kepada
Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena referensi dari tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh agama, para aktivis, budayawan, mahasiswa yang masih konsisten mengawal demokrasi di Indonesia ini memberikan sebuah pertimbangan bagi kami. Apalagi dialog-dialog publik yang dilaksanakan oleh beberapa universitas ini sangat luar biasa, memberikan pesan moral bagi kami dalam menentukan capres. Setelah deklarasi dukungan, Abuya Muhtadi selaku Rais AA Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu, Banten, menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus untuk berjuang memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan orang dari Solidaritas Nahdliyin dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mendeklarasikan dukungan bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sosok Ganjar Mahfud MD dinilai sebagai pemimpin yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Deklarasi dukungan solidaritas Nahdliyin dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pendukung Ganjar Mahfud MD atau Sapu Jagat digelar di iNews Tower, Jakarta. Deklarasi yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid menambah semangat bagi pasangan nomor urut 3 untuk menang satu putaran. Selain itu, HT juga mengapresiasi dukungan yang diberikan komunitas tersebut untuk Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud yang dikenal sederhana dan bersahaja. Saya mengenal pribadi Pak Ganjar, saya mengenal pribadi Pak Mahfud, memang sederhana. Bukan ditutup-tutupi, memang sederhana. Kesimpulannya apa? Beliau berdua pernah menduduki jabatan tinggi, tapi tidak untuk membangun dirinya. Ini penting. Ketika pemimpin memiliki kekuasaan dan tidak membangun dirinya sendiri, pasti keputusan yang diambil objektif. Ini sesuatu yang berharga karena mereka adalah penggerak-penggerak di masyarakat. Mereka punya jaringan akar rumput yang sangat luas dan mereka adalah orang-orang yang mengerti suara hatinya umat Islam di Indonesia. Setelah dukungan tersebut, para relawan akan turun ke masyarakat untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Kita masih punya waktu untuk melakukan beberapa hal, mulai dari pendidikan politik kepada warga negara, menyampaikan tentang bagaimana seharusnya pemimpin itu dipilih. Kita ingin menyampaikan pada masyarakat profil Pak Mahfud, Pak Ganjar. Dukungan tersebut semakin menguatkan kerja keras dari pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Aulina Iyasa Paki iNews melaporkan. Beragam pelatihan bermanfaat untuk masyarakat digelar relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pelatihan-pelatihan yang diadakan di berbagai daerah ini sebagai bentuk kepedulian untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat. Pendukung Ganjar Mahfud Sri Kandi Ganjar menggelar pelatihan menganyam menyasar kalangan ibu-ibu di Kapuas, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kreatif di desa serta minat dan bakat perempuan di bidangnya masing-masing. Lewat pelatihan ini diharapkan para peserta bisa memulai usaha dengan menjual hasil mandare atau anyaman itu. Sedangkan di Parigi Mutung, Sulawesi Selatan, relawan Sri Kandi Ganjar mengenalkan ide usaha buket snack kepada para milenial. Buket snack belakangan menjadi tren di kalangan milenial karena dijadikan sebagai hadiah untuk seseorang dalam perayaan tertentu. Relawan berharap para milenial dapat melihat potensi itu sebagai sumber yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Di Surabaya, Jawa Timur, pelatihan sablon tradisional untuk kalangan milenial diadakan relawan Ganjar Kreasi. Para peserta praktik langsung teknik sablon cukil menggunakan papan kayu yang dipahat membentuk gambar sebagai media cetak di permukaan lain. Usai pelatihan, mereka tertarik memulai bisnis sablon karena peralatan produksi sablon bisa dimulai dengan yang sederhana dan mudah didapat. Relawan GPS for Ganjar Mahfud menumbuhkan skill berwirausaha dengan pelatihan sabun cuci di Kendal, Jawa Tengah. Pelatihan itu diberikan sebagai salah satu bentuk kepedulian untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengurangi pengeluaran dan bisa mengorganisir masyarakat sekitar untuk menciptakan usaha baru. Gelar pelatihan budidaya ikan air tawar di Pangandaran, Jawa Barat, relawan Sahabat San didukung program kedaulatan pangan yang digagas Ganjar Mahfud MD. Pelatihan ini mengenalkan cara membuat kolam yang baik termasuk aspek ukuran, sirkulasi air, dan pemilihan lokasi yang strategis. Diharapkan pelatihan ini akan menjadi pendorong bagi kemandirian ekonomi para petani ikan di Pangandaran dan mewujudkan dampak positif yang signifikan. Pemirsa, Partai Perindo kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat seperti yang dilakukan Caleg DPR RI Dapil Jatim 6 Vena Melinda yang memberikan bantuan air bersih bagi 400 kepala keluarga di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kemarau panjang mengakibatkan 400 kepala keluarga di Desa Sepawon, Kabupaten Kediri, Jawa Timur krisis air bersih. Menindaklanjuti hal tersebut, Kartini Perindo Jawa Timur bersama Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 6, Vena Melinda, melakukan penyaluran air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Yang ternyata sekarang lagi krisis air. Jadi alhamdulillah nih Partai Perindo sudah berapa minggu ini ya, Mas Didi dan juga Mbak Yekti, 2 minggu ini aktif untuk memberikan bantuan air bersih kepada 400 kepala keluarga, nggih? Betul. Sangat terbantu, sangat berterima kasih kepada Partai Perindo sudah membantu untuk perairan di desa ini. Sebelumnya, Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur Vena Melinda mengikuti senam Zumba bersama masyarakat di lapangan Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, Vena juga menyampaikan sejumlah program dari Partai Perindo seperti penciptaan lapangan pekerjaan serta partai yang peduli terhadap rakyat kecil. Salah satunya pemberian gerobak Perindo yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Nah, untuk bagi pedagang terutama itu kesuksesan ya, terutama itu untuk penggantian gerobak Pak ya. Nah, gerobak itu mudah-mudahan bisa mendengarkan inspirasi kami yaitu Partai Perindo mendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Partai nomor urut 16 ini akan terus turun ke masyarakat dengan program-program unggulannya. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki akhir tahun, berbagai kegiatan menyambut Natal digelar. Ya, salah satunya Christmas Market di salah satu hotel di Jakarta Pusat, pemirsa, yang menghadirkan beragam produk lokal. Menyambut Natal yang penuh kasih, Hotel Mursi Jakarta bekerjasama dengan lokal Indonesia menggelar kegiatan Christmas Market. Lebih dari 50 tenan menghadirkan beragam produk lokal, mulai dari fashion, kuliner, hingga aksesoris. Berlangsung pada 2 dan 3 Desember 2023, kegiatan ini menjadi wadah bagi produk lokal Indonesia agar lebih dikenal masyarakat luas. Suasana Natal semakin kental dengan penampilan anak-anak dari Pondok Taruna yang mempersembahkan musik bertema Natal menggunakan angklung. Desember ini Natal ya, kita kerjasama sama lokal Indonesia untuk menjual ada produk-produk asli Indonesia gitu loh. Dan ini pun kita juga ngundang juga dari pondok panti asuhan juga untuk mereka mengadakan acara musik di sini. Tujuannya adalah untuk ikut meramaikan lah untuk semua tamu-tamu kita yang bisa sedikit ngasih perhatian untuk pondok panti asuhan ini seperti itu. Lokal Indonesia itu satu market yang buat bantu pengrajin yang tidak punya toko. Jadi kita bantu mereka supaya mereka bisa ketemu sama crowd-nya saya punya Paisley Things, yayasan saya. Jadi kita kalau orang kasih tempat yang kita bisa pakai buat bikin market, ya udah kita bikin market, have fun. Acaranya seru banget, terus tadi rame banget Christmas Market. To be honest, ini aku kedua kalinya loh mampir ke Morrissey. Dan memang mereka sering banget ngelaksanain market-market kayak gini. Sebagai komitmen menuju Hotel Bintang 5 bertaraf internasional, Hotel Mursi juga terus meningkatkan fasilitas dan jumlah kamar guna memenuhi lonjakan pengunjung di musim libur Natal dan Tahun Baru.
Dari Jakarta, Amrina Rida, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang masih bingung menghabiskan Natal dan Tahun Baru nanti, staycation atau bersantap di Hotel Bintang 5 ini bisa jadi pilihan. Ya, salah satu yang bisa dilakukan itu di salah satu hotel ya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dia menyiapkan beragam promo menarik untuk Anda yang ingin menikmati malam Natal dan juga Tahun Baru bersama dengan orang terkasih. Menyambut Natal dan Tahun Baru, Manhattan Hotel Jakarta menyiapkan berbagai program menarik bagi tamu maupun pengunjung. Hotel Bintang 5 ini menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan dalam program Festive Seasons Brunch dan Dinner. Hidangan khusus Natal dari berbagai belahan dunia termasuk tanah air siap memanjakan lidah Anda. Terlebih, khusus di tanggal 24 dan 25 Desember ada promo menarik buy one get one free. Tidak hanya bersantap, bagi Anda yang menginap juga ada potongan harga khusus untuk malam Natal dan Tahun Baru. Menu khusus untuk Natal di tanggal 24-25, jadi konsep benar-benar Natal yang internasional konsep, di mana kita menyediakan ada Western food, Asian, terus sama Indonesia juga. Kembali lagi, walaupun di high season, musim rame, Manhattan masih memberikan kesempatan promosi ya. Jadi tadi seperti B1 Get One Free itu masih berlaku pada saat bulan Desember atau di high season di Manhattan Hotel Jakarta. Jadi kami di Manhattan sudah siap, baik dari kualitas pelayanan maupun kualitas produk. Beragam penawaran dan program menarik dari Manhattan Hotel bisa menjadi pilihan Anda untuk menikmati momen Natal dan Tahun Baru bersama orang-orang terkasih. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Arsenal memetik kemenangan 2-1 atas Wolverhampton Wanderers di pekan ke-14 Liga Inggris. Informasinya akan hadir usai jeda berikut. Ya pemirsa, masih di iNews Pagi bersama saya Aya Rufus, rekan saya Bremana Tenaya. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Kapal penumpang antar... Sebuah video aksi perundungan terhadap seorang siswi di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Korban yang duduk di kelas 2 SMP tersebut dianiaya 3 remaja putri di sebuah kebun. Video berdurasi 1 menit 27 detik ini memperlihatkan korban yang mengenakan seragam SMP dianiaya oleh 3 pelaku. Korban dipukuli dan dijambak di sebuah kebun jambu mete di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Aksi perundungan ini juga direkam dan diunggah ke media sosial. Terungkapnya kasus ini berawal dari patroli cyber oleh polisi, sementara perundungan terjadi pada Kamis 30 November lalu. Setelah sempat bersembunyi di rumah kerabatnya, para pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi. Isi video tersebut ya ada penganiayaan di situ, ya ada penganiayaan di mana korban ditendang, dipukul, dan salah satu dari pelaku melakukan perekaman, kemudian diupload di media sosial dan WA. Ada berapa orang Bang, pelakunya? Pelakunya teridentifikasi 3 orang. Korban yang merupakan siswa SMP kelas 2 kini mengalami trauma. Sementara 2 pelaku berstatus siswi SMA dan 1 pelaku putus sekolah. Para pelaku mengaku motif perundungan karena sakit hati terhadap ucapan korban. Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu seorang pelaku hipnotis di Lampung, Jawa Tengah, Lampung berhasil diringkus polisi. Pelaku ditangkap di jalan saat hendak melakukan aksi kejahatannya. Satu dari 2 tersangka pelaku kejahatan dengan modus hipnotis ditangkap tanpa perlawanan di Jalan Purnawirawan, Kota Bandar Lampung, Lampung. Tersangka yang sudah diintai polisi ini diduga hendak menjalankan aksi kejahatannya dengan modus hipnotis dan memilih korbannya secara acak di jalanan. Penangkapan tersangka berawal dari laporan polisi dari salah satu korban yang meminta seluruh barang milik korban tanpa sadar. Korban memberikan uang tunai 25 juta rupiah serta cincin emas seberat 15 gram.
Setelah barangnya dirampas, korban diturunkan paksa di tepi jalan. Sadar menjadi korban kejahatan hipnotis, korban langsung melaporkan kejadian ke Mapolsek Terbanggi Besar. Hari ini sudah kita ungkap dengan modus yang dimaksud dan barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan 1 unit mobil, kemudian uang, kemudian handphone dan tas, dan ini adalah pakaian yang digunakan pelaku pada saat melakukan aksinya. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan 1 unit mobil milik pelaku, uang tunai, dan handphone serta pakaian yang digunakan pelaku. Saat ini, polisi masih memburu 1 tersangka lain yang menjadi rekan pelaku. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syah Putra, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menghindari kepanikan terhadap kasus pneumonia mikoplasma di Indonesia. Ya, informasi akan hadir usai jeda berikut. Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Bremana Atenain dan juga rekan saya Ayan Nufus. Pemirsa, ke informasi berikutnya, Ikatan Dokter Indonesia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menghindari kepanikan terhadap kasus pneumonia mikoplasma di Indonesia. Ya, himbauan ini diberikan pada masyarakat sebagai respons terhadap merebaknya penyakit tersebut di Cina sejak Mei. Kasus pneumonia mikoplasma belakangan terus menjadi sorotan dunia seiring dengan peningkatan kasus pneumonia pada anak-anak di Cina Utara. Beberapa gejala yang dirasakan oleh penderita antara lain batuk berdahak, demam, sesak nafas, ritme nafas cepat, dan sel darah putih atau leukosit yang tinggi. Meskipun virus ini memiliki tingkat ancaman yang lebih rendah dari COVID-19, namun dapat berbahaya bagi penderita anak-anak dan lansia, terutama yang memiliki komplikasi penyakit. Ngehits ya, karena laporan dari Cina tersebut, ada sekolah ditutup, anak-anak diinfus di banyak rumah sakit, kemudian sampai mengerjakan PR di rumah sakit sambil diinfus karena kasusnya banyak, ada ratusan. Ini kemudian jadi perhatian, apakah ini memang mikoplasma saja, tapi kan memang dari otoritas China juga tidak mengatakan ini semata-mata mikoplasma. Jadi ada kemungkinan kenapa dia jadi berat. Saya sih menduga, tapi kita nggak bisa menduga karena nggak ada data, tapi kemungkinan satu anak bisa mengalami co-infection, jadi bisa ada bakterinya, ada virusnya, dan salah satu bakterinya adalah yang dikatakan tadi Mycoplasma pneumoniae. Yang kalau hanya Mycoplasma pneumoniae tunggal saja, itu biasanya ringan-ringan saja. Ikatan Dokter Anak Indonesia menghimbau masyarakat untuk waspada, namun menghindari kepanikan dalam menanggapi kasus pneumonia mikoplasma. Virus ini sejatinya telah lama berada di Indonesia. Pada umumnya bergejala ringan dan tidak memerlukan perawatan medis khusus. Dari Jakarta, Elsa Casey, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di tengah lonjakan inflasi dan krisis pasca pandemi COVID-19 serta perang Ukraina-Rusia, Kamar Dagang Eropa dan Uni Eropa optimistis untuk tetap meneruskan sejumlah investasinya di Indonesia, terutama sektor energi hijau. Menjelang pemilihan presiden tahun depan, investasi dari luar negeri menjadi salah satu topik penting lantaran banyak bidang yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Ketua Kadin Eropa atau Eurochamp Indonesia, François de Marico, mengutip visi pemerintah Indonesia tentang Indonesia Emas 2045. Dalam Indonesia Investment Summit 2023 belum lama ini, Marico kepada iNews menyebutkan sektor-sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia, antara lain manufaktur, peningkatan rantai nilai dalam industri logam, serta sektor konsumen. What is frightening? To see the business in Indonesia? No, business in Indonesia is good. We see good growth in Indonesia, and when you look, inflation is under control. There is no public deficit in Indonesia, quite low. The debt to GDP ratio is low. So if you look at all the macroeconomic indicators in Indonesia, they are very positive. So this really gives an image of a country that is stable and where there is quite a lot of stability in the years to come, which is what business needs in order to invest. Thank you very much. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung transisi energi yang menjadi pilihan Indonesia saat ini terkait isu perubahan iklim. Maka transisi energi harus ikut menjadi pilihan meski energi fosil Indonesia masih cukup berlimpah. Energy is one of the most challenging because when Indonesia continue growing higher,
that means the demand for energy is going to continue increase. But how you are going to combine the ever-increasing demand of energy without jeopardizing this climate change through the CO2 emission. So we need to transform the energy. And Indonesia have a choice. This is good, but also complicated. When you have a choice, you're always tempted to be in your own easier default path. That is coal, fossil fuel, which is plenty for us. Pada tahun 2022, Uni Eropa menjadi mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia. Nilai perdagangan bilateral mencapai 32,6 miliar euro atau meningkat 32% dari tahun sebelumnya. Investasi Uni Eropa terus meningkat dengan nilai investasi asing langsung mencapai 20,4 miliar euro. Jika implementasi perjanjian CEPA Uni Eropa Indonesia selesai, maka diproyeksikan bisa meningkatkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa secara signifikan sebesar 17,7%. Selain itu, perjanjian CEPA bisa meningkatkan kesejahteraan dan PDB Indonesia masing-masing sebesar 3,2 miliar euro dan 5,2 miliar euro dari tahun ke tahun. Dari Jakarta, Wela Syarlita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Duta Besar Uni Eropa yang baru untuk Indonesia, Denis Chaibi, memuji kemajuan Indonesia. Sektor finansial yang didukung praktik demokrasi yang baik dinilai sebagai modal penting. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, adalah diplomat keturunan Maroko berkewarganegaraan Belgia. Bagi Chaibi, Indonesia bukan negara asing yang baru pertama kali dikunjungi. Jauh sebelum menjadi diplomat, Chaibi pernah berkunjung ke Bali dan Yogyakarta sekitar tahun 1980-an. Ia mengenang masa-masa itu sebagai masa petualangan yang menyenangkan karena bertemu dengan orang Bali yang hingga kini masih menjadi teman baiknya. In 89, I was a student. You were a student here in Jogja? Yeah. So I went first to Bali. It was very different. And I met Balinese and we went around the island with a rental moped, but staying in his family. So, you know, in the 80s in Indonesia, in Bali, the beds were rope beds. And you wake up at 6 a.m. and you have to kill the chicken and start to... Do they still live in Bali? Yeah, they are still in Bali. Yeah. They were the manager of the McDonald's. Awesome. So you met them? No. So that was 89, and then also 89. Then I took the bus to Yogyakarta. To study Indonesian language? No, just to travel. Just to travel? Yeah. Okay. So in Yogyakarta I met other Indonesians. Then I took the night train, Jakarta, and I spoke with someone who spoke very good English, who told me a lot about Indonesia. You know, it was the time of Suharto, so it was so nice to speak to someone who was saying, no, there's a real civil society, and you will see there will be reforms and things. So when Reformasi began, I was like, wow, 10 years ago I had heard about it. Yeah. So it was, and then since then I came back a few times. Di tengah lonjakan inflasi dan krisis global pasca pandemi COVID-19 serta perang Ukraina-Rusia, Uni Eropa optimistis untuk tetap meneruskan sejumlah investasinya di Indonesia. Salah satu faktor pendukung adalah sektor finansial Indonesia yang dinilai baik. I think people don't realize these incredible success stories that Indonesia is. You know, since the financial crisis of '97. Indonesia has come from low-income country to upper middle. It has done that with a large archipelago, which is not easy, you know, in terms of nation building, with a very large population and a very strong democracy. So for Europeans to have, you know, a country that grows like that economically, it's a miracle, and it does it with a democratic credential. For us, it's really one of the best success stories in Southeast Asia or even. Selain sektor finansial, Indonesia ditopang oleh kondisi perekonomian yang juga dinilai baik di Asia Tenggara, disertai bonus demografi. Berbeda dengan Uni Eropa yang kini mengalami populasi yang menua atau aging population.
Saat ditanyakan seputar dukungan Uni Eropa terhadap Israel, Dennis Kaibi menampik anggapan bahwa Uni Eropa mendukung tindakan Israel sepenuhnya, lantaran Uni Eropa juga mendorong pelaksanaan gencatan senjata. End of the day, those who can go to both Israel and Palestinians, it is the EU. And we are listened equally by both. So that's why you can rest assured that the EU will play a role in the first talks that will follow the war. Dukungan Uni Eropa untuk Palestina diberikan melalui Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA. Pada periode 2021 hingga 2024, jumlahnya mencapai 1,2 miliar euro atau sekitar 23 triliun rupiah. Dari Jakarta, Wela Syarlita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kembalinya koleksi bersejarah dalam pameran repatriasi mempersembahkan koleksi artefak dan benda bersejarah milik Indonesia yang dipulangkan dari Belanda. Ya, 152 koleksi kini dipamerkan di Galeri Nasional Jakarta. Enam arca dari situs kerajaan kuno Nusantara, termasuk 4 yang ditemukan di Candi Singosari, berdiri dalam ruang pameran Galeri Nasional Jakarta menyambut para pengunjung. Repatriasi alias pemulangan benda-benda bersejarah ini berhasil dicapai setelah hampir 2 tahun berdialog dengan pemerintah Belanda. Mereka akhirnya bersedia menandatangani kesepakatan bilateral untuk pemulangan benda-benda cagar budaya milik Indonesia ini. Kesepakatan itu dicapai pada Juli 2023 di Museum Volkenkunde Leiden, Belanda. Gelombang pertama benda repatriasi tiba di Indonesia pada 17 Agustus 2023 berupa 4 arca dari Candi Singosari. Disusul repatriasi gelombang kedua pada 9 November 2023 serta gelombang terakhir yang diperkirakan akan tiba pada akhir tahun ini. Terdapat 152 benda-benda bersejarah yang ditampilkan. Di antaranya arca Prajna Paramita, koleksi keris kelungkung, dan koleksi pusaka Kerajaan Lombok. Ada pula perhiasan dari batu-batu mulia seperti cincin dan gelang dari bahan logam. Sama atau di tempatnya itu kalau dilihat secara teliti itu seperti hantaman benda keras. Pemulangan benda-benda bersejarah ini menandai langkah besar dalam meningkatkan pelestarian dan pemeliharaan warisan budaya Nusantara. Meski pemulangannya memakan waktu sangat lama dan pernah memicu kontroversi, namun warga Belanda menilai benda-benda bersejarah ini harus dipulangkan ke Indonesia sebagai tempat asal-usulnya. I think it's a good thing because I think the collection originates from here in Indonesia. So I think it's a good thing that it returns to Indonesia and that people here in Indonesia can now see their national treasures, like the Ganesha of Singosari. I've seen it before in Leiden, and I'm now happy to see that it's here in Jakarta. I don't think there's ever been an anti-Indonesia in the Netherlands. Especially I work together with a lot of young people, and I think a lot of young people from both countries, they just want to focus on the present and on the future and work together on building a shared future. Pameran repatriasi kembalinya saksi bisu peradaban Nusantara dapat dikunjungi publik mulai 28 November hingga 10 Desember mendatang. Mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam di Gedung A Galeri Nasional Indonesia. Setiap pengunjung wajib melakukan registrasi online terlebih dahulu melalui situs Galeri Nasional Kemendikbud. Dari Jakarta, Wela Syarlita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.